Pada pertemuan kali ini, Buleha akan menjelaskan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau yang biasa dikenal dengan singkatan JAS Merah. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengarnya ya nak. Melupakan sejarah perjuangan bangsa itu sama dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI dan yang kedua yaitu perumusan dasar negara. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, yaitu di Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu ada pengambilan paksa. Dalam hal ini tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa tanpa adanya rasa kemanusiaan dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, khususnya warga pribumi, tanpa mereka memberikan ganti rugi. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Perbudakan paksa, perempuan-perempuan Indonesia banyak sekali yang diperkerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Meskipun penjajahan oleh Belanda dan Jepang menimbulkan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia, namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Mereka terus berupaya
untuk bersatu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu dengan ditindaklanjuti pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Sumbi Chosakai, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yang berasal dari Jepang yaitu Ichibengshi Yoshio dan R.P. Suroso. Itulah ketua dan wakil BPUPKI. Tugas BPUPKI yang utama yaitu bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chusangiin atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Dalam sidang pertama, mereka membahas terkait dengan dasar negara. Kemudian, pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945, mereka membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan pembentukan BPUPKI. Sekarang kita masuk ke materi perumusan dasar negara. Jadi, pada awal sidang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Tokoh tersebut yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan yang diusulkan dari ketiga tokoh tersebut ternyata memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Akan tetapi, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat kejuangannya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan pada sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Tokoh pertama yang mengusulkan
usulan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada sidang yang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei. Beliau mengusulkan 5 usulan secara lisan. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada hari pertama sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Tak hanya usulan lisan, Supomo juga mempunyai usulan secara tertulis. Supomo mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik itu golongan politik atau ekonomi. Indonesia merdeka mencakup semua golongan dan paham perorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Kemudian, tokoh yang terakhir menyampaikan usulan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mempunyai usulan lisan yang tentunya berbeda dengan Mr. Muhammad Yamin dan Supomo, akan tetapi tetap mempunyai persamaan pada jiwa dan semangat kebangsaannya. Usulan lisan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Insinyur Soekarno juga mempunyai usulan secara tertulis, yaitu beliau mengatakan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan Pancadharma tetapi Pancasila. Istilah ini atas petunjuk seorang ahli bahasa. Sila yang mempunyai arti asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Demikian penjelasan materi terkait dengan pembentukan BPUPKI dan penetapan dasar negara. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan.
Dalam pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas materi terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetap semangat untuk belajar.